bertanya, kami dari kelas 10 MIPA Bu mau mewawancarai Ibu sebentar mengenai SMA Negeri 9 Kabupaten Tebo. Iya. Pertanyaan yang pertama ya Bu, bagaimana pendapat Ibu mengenai SMA Negeri 9 Tebo dari awal mula Ibu mengajar di sini sampai sekarang? Ya, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi SMA Negeri 9 Tebo itu perkembangannya diawali dari berdirinya sebuah SMA swasta di Kota yang dulu bernama SMA Wijaya Kusuma ya, yang didirikan tahun 1998. Itu adalah SMA swastanya. Yang dulu sekolah ini gedungnya menjadi satu dengan SMP Wijaya Kusuma. Ya, jadi satu atap gitu ya. Satu atap dengan SMP swasta Wijaya Kusuma. Nah, perkembangan dari SMA Wijaya Kusuma membuat kita bangga gitu ya, walaupun masih di swasta tetap berkembang, banyak siswa yang ada dalam sekolah tersebut. Yang akhirnya tahun 2004 gitu ya, SMA kita oleh pemerintah dinegrikan menjadi SMA Negeri 9 Tebo. Nah, ketika dimulai dinegrikan, kita pindah ke sekolah tempat atau gedungnya didirikan gedung baru. Ini gedung pertama yang dimiliki SMA Wijaya Kusuma. Jadi yang kita tempati ini adalah gedung ya dari SMA Negeri 9. Nah, seiring dengan perkembangan SMA Negeri ya, bisa maju, alhamdulillah kalian bisa menikmati sampai saat ini ya, sebagai siswa di SMA Negeri 9, dan kebetulan itu juga masih bisa bertahan ya, untuk mengembangkan ilmu. Kita sharing, kita belajar di SMA Negeri 9 ini. Nah, itu yang mengenai perkembangan SMA 9. Terima kasih Bu atas penjelasan dari soal yang pertama. Untuk yang kedua, itu pertanyaan dari saya. Bagaimana menurut Ibu perubahan kondisi lingkungan SMA Negeri 9 Tebo dari tahun ke tahun? Ya, kalau kita membicarakan masalah lingkungan, ya, perkembangan lingkungan kita cukup baik, cukup signifikan, gitu ya. Yang dulunya di awal kita memiliki sekolah ini, dari segi lingkungan kita belum bisa untuk berbangga diri, ya. Tetapi dengan adanya perjalanan dari tahun ke tahun, ternyata lingkungan kita lingkungan yang luar biasa. Yang pertama dalam SMA Negeri 9 adalah lingkungan yang layak untuk dijadikan tempat belajar, untuk dijadikan tempat untuk menimba ilmu bagi kita semuanya, terutama adalah masyarakat dari 8 ya. Jadi sangat baik sekali, walaupun sekolah kita berada di pedalaman ya, di daerah pelosok, tetapi sangat bagus untuk perkembangannya dari segi lingkungan belajarnya. Yang kedua juga lingkungan yang ada di sekitar kita, lingkungan sekolahnya ya, lingkungan sekolahnya cukup memadai, bahkan fasilitas yang dimiliki SMA 9 juga cukup lengkap ya, sehingga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan adanya perkembangan ilmu pengetahuan di SMA kita. Itu dari lingkungan pendidikannya. Yang untuk lingkungan sekitar ya bagus, sudah kita miliki untuk kehidupan yang sekolah yang ibaratnya sekolah yang sejuk, sekolah yang hijau, karena kita memiliki lingkungan yang luar biasa, sekaligus kita memiliki lingkungan yang sehat untuk proses belajar mengajar. Maka dengan adanya lingkungan, baik lingkungan pendidikan maupun lingkungan sekolah yang memadai ini yang mendukung kita, alangkah baiknya kalau kegiatan belajar kita maupun juga kegiatan yang lain bisa terlaksana di SMA kita dengan baik. Dan kita juga harus bisa menjaga mengenai adanya lingkungan yang menyenangkan di sekolah kita ini. Jangan sampai lingkungan ini menjadi lingkungan yang akhirnya membawa kita kepada hal-hal yang buruk, hal-hal yang akhirnya juga melakukan adanya perusahaan terhadap lingkungan yang kita miliki di SMA ini. Pertama, jaga kebersihan, ya, jaga lingkungan agar tetap lestari, ya. Karena apa? Karena lingkungan kita berpredikat sekolah sehat tingkat nasional, ya, sekolah tingkat nasional. Maka predikat itu harus kita pertahankan. Ya, kita bisa
melihat bahwa kita di sekolah kecil, sekolah yang berada di kejauhan, gitu ya, tetapi kita memiliki standar kesehatan tingkat nasional, gitu ya. Nah, itu yang harus kita pertahankan. Maka kita harus tetap menjaga kebersihan lingkungan kita sehingga kondisi ini bisa tetap berjalan dengan baik dan mampu memacu kita untuk tetap berprestasi di dunia. Itu berkaitan dengan lingkungan kita. Ya, Sekarang soal yang selanjutnya ya Bu. Kan di masa-masa pandemi ini, bagaimana cara Ibu menjalankan KBM kepada siswa dengan baik? Ya, belajar harus, ya, belajar tetap. Walaupun dalam masa pandemi kita nggak boleh lupa dengan proses belajar. Walaupun di masa pandemi kita nggak boleh lalai terhadap kewajiban dan tugas kita sebagai seorang siswa ataupun seorang guru. Belajar harus tetap terlaksana, belajar harus tetap terjadi. Agar apa? Agar kita selaku umat manusia umumnya, ya, selaku orang-orang yang di masa-masa menuntut ilmu, kita nggak ketinggalan. Kita tidak kehilangan kesempatan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Maka dari itu, apapun yang menjadi hambatan kita dalam belajar, ya, tetap harus kita tunjukkan bahwa kita bisa, kita mampu, ya, walaupun di masa pandemi. Kita belajar menggunakan jarak jauh, ya, belajar yang jarak jauh, daring, atau belajar menggunakan IT, gitu ya. Nah, itu tetap harus kita laksanakan. Mau tidak mau kita harus terlibat di dalamnya, kita harus bisa menggunakannya sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan tidak akan pernah ketinggalan dengan sekolah manapun, ya, khususnya terutama kita tidak ketinggalan dengan perkembangan iptek yang ada di negara kita, gitu ya. Jadi siapapun harus bisa memahami kondisi dan akhirnya bisa memiliki dan mengembangkan berbagai iptek yang ada. Ada pertanyaan? Ya, ada lagi. Silakan. Pesan untuk para siswa ini Bu dalam menghadapi sekolah saat pandemi gimana Bu? Biar menambah semangat siswa. Ya. Jadi kalau pesan, gitu ya, pesan untuk kalian semuanya, ya, apapun kondisinya kita harus punya ilmu. Apapun kondisinya kita harus tetap belajar. Kenapa? Karena ilmu dan karena belajar dan ilmu itu adalah harus kita kembangkan, harus kita kuasai, harus kita miliki. Dengan tujuan apa? Untuk melakukan perubahan di masa yang akan datang. Ya. Maka tidak boleh kita menjadi orang-orang yang enggan, ogah, malas untuk belajar. Dimanapun kita berada, apapun situasinya, ilmu penting bagi kita. Maka dari itu kita nggak boleh terlena dengan kehidupan yang bias, dengan kehidupan yang tidak nyata, dengan kehidupan yang kalian katakan merangkai fata morgana, gitu ya, yang tidak ada kenyataan. Maka kita harus berubah. Nah, mindset kita, pikiran kita harus berubah bahwa masa depan sudah menanti kita, masa depan ada yang perlu kita rubah agar kita bisa hidup lebih baik. Nah, itu yang diharapkan dari kalian semuanya. Nah, sehingga silakan semangat untuk belajar, semangat untuk menggapai cita-cita, semangat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Tapi jangan lupa satu hal, ketika kalian sudah kuasai semuanya, kalian tidak boleh melupakan iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nanti ya, ya, saya kira cukup ya. Ya. Terima kasih atas waktunya Bu telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Semoga penjelasan Ibu bisa dijadikan pedoman bagi siswa-siswi SMA Negeri 9 yang tetap semangat dalam belajar dan juga tentunya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga. Terima kasih. Ada satu